Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam sharing dalam ibadah online GBI Parma hari ini. Saya percaya Tuhan menjamah kita semua, Tuhan memberkati kita semua, dan ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum saya share, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Kau memberkati kami semua, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini memberi kekuatan baru bagi kami, terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang masa depan kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memilih kita, Dia sudah menetapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita menerima masa depan itu, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis terus akan bekerja untuk kita menggagalkan masa depan itu supaya tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana dari sebuah tokoh di dalam Alkitab yang sangat terkenal yang bernama Daud. Firman Tuhan dari 1 Samuel 16 kita akan baca, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Waktu Tuhan memilih Saul, kemudian Saul melakukan beberapa kesalahan. Akhirnya Saul ditolak menjadi raja atas Israel. Kemudian Tuhan kembali memilih seorang dari anak Isai untuk menggantikan Saul. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Samuel diutus kepada Isai orang Betlehem, sebab di antara anak-anak Isai itu ada seorang yang akan dipilih menjadi raja. Nah, ini berbicara tentang suatu masa depan yang Tuhan berikan kepada keluarga Isai. Tuhan memilih keluarga Isai dan Tuhan memilih satu di antaranya, anaknya itu akan menjadi raja. Tapi kita baca berikutnya di ayat 2 dikatakan begini, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 3 dikatakan firman Tuhan, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi Tuhan belum berbicara kepada Samuel siapa yang akan dipilih, tetapi Tuhan mengutus Samuel kepada Isai untuk mengurapi orang yang akan disebut oleh Tuhan. Ayat 4 dikatakan firman Tuhan, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ayat 5 jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi Samuel mengundang Isai dan mengundang seluruh anaknya untuk datang ke acara pengorbanan yang sudah dipersiapkan, kepada acara upacara pengorbanan. Ayat 6. Menarik ayat 6, ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi kemudian anak Isai itu maju satu persatu. Pertama yang maju adalah Eliab, dan Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel belum mendapatkan pesan Tuhan siapakah nama yang akan dipilih. Tetapi kemudian dia memandang Eliab, dia pikir Eliab adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang masa depan yang penuh pengharapan di hadapan Tuhan, itu Bapak Ibu, apapun keadaan kita Bapak Ibu, itu tidak tergantung dengan parasnya, dengan keelokannya, dengan ketampanannya, atau dengan apapun yang ada pada kita. Berbicara tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Tuhan memberikan masa depan yang terbaik buat kita di hati kita. Tapi kadang-kadang kita memandang bahwa kalau orang keadaannya baik, masa depannya baik. Kalau orangnya keadaannya tidak baik, masa depannya tidak baik. Belum tentu seperti itu Bapak Ibu, karena itu bukan ukuran untuk melihat masa depan. Ayat berikutnya dikatakan begini, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Berikutnya di ayat 9 dikatakan firman Tuhan, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10 dikatakan, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi 7 anak daripada Isai itu maju satu persatu dan semuanya itu tidak dipilih Tuhan. Dan kemudian di ayat 11 dikatakan firman Tuhan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Menarik Bapak Ibu, pemilihan, pengutusan, itu tidak tergantung dengan apa skill yang kita miliki, kegantengan kita, paras yang elok atau apapun. Tapi Bapak Ibu, ini berbicara tentang kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah sebab inilah dia. Dari 7 anak tadi yang dipilih, menurut pandangan daripada Isai dan menurut pandangan Pak Samuel, bahwa semua ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang tinggi, yang baik sekali. Ternyata tidak. Ternyata ada satu anak yang itu ditinggalkan, itu yang dilupakan. Nah, Tuhan tahu masa depan Daud itu akan dipilih menjadi seorang raja di Israel. Masa depan Daud itu penuh dengan harapan. Tetapi ketika Tuhan memberikan pilihan untuk mengangkat Daud, maka terjadilah proses yang dialami oleh Daud. Iblis akan berusaha untuk menggagalkan masa depan rancangan Tuhan atas Daud. Yang pertama dialami oleh Daud adalah bagaimana dia dilupakan oleh orang tuanya. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Ketika ada upacara pengorbanan, ketujuh anaknya dipanggil oleh Isai untuk menghadiri, tetapi Daud tidak. Daud hanya di ladang. Daud hanya di tempat yang terpisah dari keluarganya. Di sini berarti bahwa Daud itu dikucilkan, Daud tidak berarti. Tetapi bagi Tuhan adalah masa depan yang terbaik itu Tuhan berikan kepada Daud, walaupun apapun keadaan yang dialami. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah Bapak Ibu, apapun keadaan kita, mungkin saat ini keadaan kita tidak baik. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita mengalami keadaan yang tidak menguntungkan. Keadaan mungkin fisik kita tidak baik. Mungkin kita lahir dengan fisik yang tidak baik. Mungkin kita lahir dari keluarga yang kita juga harus mengucap syukur, tetapi keluarga mungkin yang kurang baik. Apapun keadaan kita kurang baik Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang gilang gemilang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita menerima pengharapan dari Tuhan tentang masa depan kita Bapak Ibu, iblis akan mencoba menggagalkan rancangan itu. Iblis akan mencoba menggagalkan kita
Kalau kita sebagai manusia, misalnya kita seperti Daud, kemudian kita dikucilkan orang tua kita, keluarga kita, dan kemudian kita kecewa, kita sakit hati dengan orang tua kita. Di situ kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kalau kita baca teks berikutnya Bapak Ibu, ketika Daud mengalahkan Goliat dan kemudian Saul bertanya, "Anak siapakah engkau?" "Anak hambaku Isai." Dia mengatakan, "Saya anak bapak saya." Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang pengharapan dalam Tuhan, kita punya janji-janji Tuhan, kita punya berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi di satu sisi, iblis juga tidak akan tinggal diam untuk menggagalkan rancangan itu terjadi dalam hidup kita. Iblis juga tidak tinggal diam untuk menggagalkan berkat Tuhan atas kita. Tetapi ketika kita menghadapi posisi yang sulit Bapak Ibu, ketika kita menghadapi posisi yang sukar, kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Kalau kita baca tentang kisah Daud, bagaimana dia mengembalakan kambing domba, dan kemudian dia memetik kecapinya, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan Tuhan mengangkat Daud, memberikan promosi kepada Daud. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita dalam kesulitan saat ini, mungkin kita tidak punya jalan keluar, kita tidak memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan keuangan, keterbatasan ekonomi, keterbatasan apa saja. Tetapi Tuhan sanggup mengubah keterbatasan itu menjadi berkat dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ingatlah, jangan pernah menyerah dengan apapun keadaan kita saat ini. Ketika mungkin kita terpuruk, ketika berbeban berat, kita letih lesu, dan kita tidak ada Tuhan, tidak ada jalan lain. Percayalah, Tuhan akan mengangkat kita. Bagian kita adalah kita berserah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Apapun keadaan kita, teruslah maju, teruslah dalam pengharapan. Kalau kita baca tentang satu kisah Yusuf ketika mendapat mimpi bahwa Yusuf akan diangkat oleh Tuhan, itu pada waktu berusia 17 tahun. Ketika dia mendapat mimpi, masalah kemudian datang. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual kepada orang lain sehingga juga masuk dalam penjara. Dan kita hitung firman Tuhan mengatakan bahwa ketika umur 30 tahun dia mendapatkan promosi menjadi orang kedua di Mesir. 13 tahun dia melakukan perjalanan proses hidupnya dan dia berhasil. Ketika Tuhan memberikan janji berkat kepada kita, janji-janji Tuhan dalam hidup kita akan mengangkat kita. Percayalah, tiba waktunya, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Bagian kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati. Tetap berharap, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan tolong kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Bukan karena kita, Tuhan mengangkat kita, tetapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan memilih kita dan mengangkat kita. Ketika Tuhan sudah pilih kita dan ketika Tuhan sudah panggil kita sebagai anaknya, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi iblis tidak tinggal diam untuk menggagalkan rencana itu, rancangan Tuhan itu. Tetapi bagian kita melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat kita cepat atau lambat. Waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita diberkati semua Bapak Ibu. Saya mau berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai, menghibur, menguatkan kami, sehingga kami lebih dari pemenangnya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.